Memberikan maaf adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dengan memaafkan kesalahan orang lain akan tercipta sebuah kehidupan yang mengesankan. Ya, seperti yang dikisahkan sahabat Rasulullah SAW berikut ini. Ketika itu ada seorang pembesar karismatik dari kabilah Hunaifiyah yang bernama Sammamah. Sammamah ini berhasil ditangkap umat Islam. Kenapa kaum muslimin menangkap Sammamah? Karena dia telah banyak membunuh para pemeluk agama baru yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebelum ditahan, Sammamah terlebih dahulu dihadapkan kepada Rasulullah untuk menentukan keputusan apa yang hendak diambil. Setelah melihat keadaan Sammamah, Rasulullah SAW tidak banyak berkomentar dan hanya berkata, "Perlakukan dia dengan baik." Setelah itu, segera para sahabat yang ada di sekelilingnya langsung membawa Sammamah ke lokasi penahanan. Di ruang tahanan, Sammamah sangat rakus bila makan. Dia bisa melahap semua jatah makanan 10 orang sekaligus tanpa merasa bersalah. Perilaku tawanan baru itu disampaikan kepada Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah tidak memberikan banyak komentar dan Rasulullah pergi ke bilik istrinya lalu berkata, "Hari ini aku kedatangan tamu yang doyan makan. Hidangkan padanya semua makanan yang telah kamu siapkan." Setelah menerima hidangan yang disediakan istri Rasulullah, Sammamah menyikat habis semua makanan yang dihidangkan padanya. Sementara Rasulullah dan keluarga yang juga kelaparan mengalah tidak ikut makan. Hal ini terjadi sampai beberapa pekan, tapi Rasulullah tetap baik kepada Sammamah meski Sammamah hanya makan, minum, dan tidur saja. Selain memberi makan, Rasulullah juga selalu memperhatikan perkembangan kondisi Sammamah. Setiap kali bertemu Nabi, Sammamah selalu berkata, "Hei Muhammad, aku telah membunuh orang-orangmu. Jika kamu ingin membalas dendam, bunuh saja aku." Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah tidak banyak bicara dan hanya menatap lawan bicaranya sambil sedikit tersenyum. Melihat sikap Nabi Muhammad SAW seperti itu, Sammamah semakin sombong dan kembali berkata, "Namun jika kamu menginginkan tebusan, ya Muhammad, aku siap membayar sebanyak yang kau inginkan." Mendengar perkataan ini, Rasulullah masih bersikap hal yang sama. Bahkan cenderung diem aja. Beberapa hari kemudian, Rasulullah membebaskan Sammamah hingga ia bebas pergi kemana aja. Setelah melangkah beberapa langkah, Sammamah berhenti di bawah sebuah pohon. Ia selalu berpikir, dan terus berpikir, memikirkan sikap Nabi Muhammad yang begitu ramah dan baik. Kemudian ia duduk di atas pasir dan masih tidak percaya. Mengapa orang yang menawannya tidak memperlakukan dirinya dengan kasar? Padahal ia telah membunuh banyak sahabat Rasulullah. Setelah beberapa lama memikirkan sikap Rasul yang baik, ia beranjak bangkit kembali menuju kediaman Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Sammamah menghabiskan beberapa hari bersama Rasulullah, kemudian pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Sampai di sana, Sammamah menyatakan dengan suara lantang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saat itu Makkah masih berada di bawah kekuasaan Quraisy. Orang-orang menghampirinya dan mengepungnya. Pedang pun sudah terayun-ayun mengintai kepala dan leher Sammamah. Salah seorang dari kerumunan itu berkata, "Jangan bunuh dia, dia adalah penduduk Imamah. Tanpa suplai makanan dari Imamah, kita tak akan hidup." Sammamah menimpali, "Tetapi itu saja tidak cukup. Kalian telah sering menyiksa Muhammad. Pergilah kalian menemuinya dan minta maaflah kepada beliau dan berdamailah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum dari Imamah masuk ke Mekah." Sammamah kembali ke kampung halamannya dan ia benar-benar menghentikan suplai gandum ke Mekah. Bahaya kelaparan mengancam penduduk Mekah. Para penduduk Makkah mengajukan permohonan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Kami adalah sanak saudaramu.
akankah engkau membiarkan kami mati kelaparan dengan cara seperti ini? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal tersebut, lalu beliau menulis surat kepada Samamah dan memintanya untuk mencabut larangan suplai gandum ke Makkah. Diterimanya surat tersebut oleh Samamah, lalu Samamah dengan rela hati mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan temanmu jika dia memiliki kesalahan padamu, karena maaf adalah sikap yang terpuji, sikap yang terbaik. Oke, teman-teman, silakan di-share cerita ini jika cerita ini bermanfaat buat kalian. Semoga hasil share kalian itu juga bermanfaat buat orang lain. Silakan ambil hikmahnya dari cerita Samamah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertaubat dan masuk Islam karena kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya. Meskipun Samamah tadi sudah membunuh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.